Ugi kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Roy Suryo enak banget ya, walaupun jadi tersangka tapi masih sering muncul di TV untuk cari cuan. Jalan terus ya kan, bahkan makin banyak yang mengundang. Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe dan share dulu ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Kalian tahu, sampai sekarang pelapornya Ade Armando mendesak kepolisian supaya cepat-cepat ditetapkan sebagai tersangka. Wah, maksa kali. Enak banget loh. Emang negara ini punya loh. Iya. Kalau mau cepat-cepat, ganti seragam jadi penyidik, bukan jadi pengacara. Iya, buat sendiri. Dikit-dikit tetapkan jadi tersangka. Dikit-dikit tetapkan jadi tersangka. Sekarang begini, jujur aja ku bilang, kalau kita kira Ade Armando takut, itu salah besar. Iya. Kenapa bilang? Sedangkan Roy Suryo, ya kan, sampai sekarang sudah ditetapkan tersangka dari kemarin-kemarin sampai sekarang. Santai aja tuh nongol di TV. Iya. Masih sempat cari cuan. Pergi ke TV sana dibayar. Pergi ke TV sana dibayar. Iya. Pergi ke TV sana dibayar. Lancar ya, Bung. Sudah jadi tersangka, tapi masih dikasih kesempatan untuk cari kerja. Iya. Apalagi cuma terlapor. Ratusan ribu orang terlapor dalam 1 tahun, biar tahu kalian. Jadi kalau terlapor itu otomatis jadi tersangka. Nggak kalian hormati jadinya kepolisian itu. Iya. Kalian kira negara ini punya kalian, punya nenek moyang kalian, suka-suka kalian, lapet. Gue bilang sama kalian, kalau Bang Ade Armando itu, ya itu polisi udah bosan nggak ngirim surat laporan. Udah bosan. Udah sering Ya ya, udah Bung. banyak kali bikin udah banyak koleksi surat laporan polisi. Banyak koleksinya itu, biar tahu kalian. Udah nggak terhitung lagi jumlahnya. Ya kan? Ya masalah ini dilaporin, dilaporin. Banyak koleksinya itu. Iya, udah biasa baginya. Dibingkai itu, biar tahu kalian. Dibingkai itu di ruang kerjanya. Iya, disusun ya. Saking banyaknya. Kenangan. Tapi itu adalah risiko dari seorang kritikus. Kan begitu. Ya baru-baru ini coba bayangkan kalian, pelapornya itu menuntut bukan hanya Ade Armando dan juga Grace Natali di proses polisi. Mereka menuntut supaya apa? Mereka menuntut supaya Bapak Prabowo memecat mereka jadi BUMN. Wow. Memecat mereka dari BUMN coba. Dikasih hati minta jantung. Iya. Dikasih jantung minta rempela. Iya. Dikasih rempela minta anus. Iya, semua diurusin. Dikasih anus nanti minta apa? Minta Enak banget loh. Nyuruh polisi cepat-cepat menetapkan jadi tersangka. Nyuruh Bapak Prabowo cepat-cepat untuk memecat mereka dari BUMN. Supaya kinerja pemerintah lebih baik lagi. Dan supaya mereka berdua fokus kepada kasus mereka. Yang fokus itu cuma kalian. Iya. Kalau Ade Armando, Grace Natali, ya itu sekarang biar tahu kalian, ya Abu Janda, Arya Permadi itu lagi jalan-jalan itu di Amerika. Lagi jalan-jalan di Amerika. Enak hidupnya ya kan. Orang urus. Baru laporan kayak gitu aja. Ya sekarang begini, ya jangan pernah bodoh-bodohi masyarakat, apalagi bodoh-bodohi polisi. Seolah-olah begini loh, seolah-olah kalau sudah dilapor itu cepat-cepat bisa ditetapkan jadi tersangka. Ada prosesnya, ada tahapannya. Kita jangan bodoh. Udah bodoh membodoh-bodohi. Itu lebih parah. Double ya. Iya kan, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahap pelaporan, ya, pelaporan dan penerimaan. Yang pertama itu melapor dulu. Si pelapor melapor ke SPKT, iya kan, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Melaporlah di situ, kan begitu. Nah, setelah melapor dikeluarkanlah STTLP, surat tanda terima laporan polisi, kan begitu. Setelah surat diterima, baru dilakukan BAP, ya, berita acara pemeriksaan, ya. Dilakukanlah wawancara terhadap saksi pelapor, ya. Kalau untuk tahapan ini, oke lah, ya sudah kalian sudah kalian lalui, sudah kalian lewati, kan begitu. Nah, yang kedua, ya tahap penyelidikan.
tahap penyelidikan ini pun ada dua. Ada kajian awal dan juga ada penyelidikan. Kajian awalnya dulu, diperiksa dulu, dicek dulu, ditelaah dulu, dianalisa dulu, ya. Apakah laporan tersebut memang mengandung unsur pidana, kan begitu. Nah, kalau memang sudah mengandung unsur pidana, ada unsur pidananya, ya, dilakukan penyelidikan. Serangkaian penyelidikan ini, ya, untuk mencari dan menemukan peristiwa, yang diduga pidana. Iya. Kan begitu, ya. Jadi untuk menentukan, jadi dari peristiwanya, ya, di situ ditentukan apakah ini layak, ya kan, dilakukan penyidikan atau tidak. Baru naik lagi dia ke penyidikan. Gitu, ya. Nah, setelah penyidikan, ya, ketika penyidikan ini ada tahapannya, ya. Dilakukan diterbitkan dulu SPDP, ya, surat perintah dilakukannya penyidikan, ya. Kalau memang terbukti, baru ditetapkan jadi tersangka. Itu dia. Boro-boro dilakukan penyidikan. Penyelidikan pun belum mungkin ini. Atau mungkin sudah di kajian awal, sudah di penyelidikan. Kan begitu. Nah, sekarang kan begini. Emangnya gampang, ya. Dikit-dikit langsung keluarkan SPDP. Enggak. Kalau misalnya dianalisa, diteliti, ya, oleh penyidik bahwasanya tidak ada pidana, udah nggak lanjut. Ngapain diterbitkan SPDP, kan begitu, ya. Jadi nggak jauh kali kalau kalian misalnya dari terlapor langsung kalian minta jadi tersangka. Enak banget loh. Kan begitu. Tahapannya emang udah sampai mana? Sampaikan itu ke masyarakat. Bahwasanya kepolisian sudah sampai tahap ini. Dari mana kita tahu? Tanya sama penyidik. Bukan suka-suka kalian, tapi suka-suka penyidik. Kalian kira Ade Armando itu orang bodoh itu? Kalau orang bodoh nggak mungkin dia diangkat jadi BUMN, kan begitu komisaris, ya kan? Nggak mungkin dia diangkat. Yang bodoh itu udah jadi komisaris dipecat, jadi komisaris lagi dipecat lagi. Siapa ya? Kayaknya kenal deh. Ada 2 kali jadi komisaris, 2 kali dipecat. Begitu, baru setelah dilakukan penyidikan, ditetapkan jadi tersangka, baru, ya kan, tahap penyelesaian berkas. Udah lanjut itu sampai sidang. Ini enggak nampak kali haus darah kali. Kalian kira segampangnya itu, ya? Itu dia, makanya gue bilang apa urusannya? Nyangkut ke Bapak Prabowo. Aku jujur aja gue bilang, ngelihat lawyer-lawyer zaman sekarang suka kali cari muka. Cari panggung di dalam di dalam masalah-masalah, di dalam masalah ijazah Bapak Joko Widodo begitu juga, ya. Kozinudin cari panggung. Ya kan, setelah itu Abdul Gopur cari panggung. Refli Harun cari panggung. Kan begitu. Nah, sekarang nih yang masalah Yusuf Kala nih, iya kan? Para pelapor ini juga cari panggung ini. Iya kan? Masa cuma si Refli Harun aja yang bisa cari nama? Kita juga pengen dong. Perasaanku. Ini perasaanku lo ya. Jangan marah lo ya. Itu ya, jadi juga memang bukannya bilang apa ya, keluarnya Bang Ade Armando sampai biar tahu kalian ya, sampai mereka ya para pelapor ini ya mengatakan, walaupun Ade Armando keluar dari PSI, Grace Natali juga keluar dari PSI, itu masalah pribadi mereka. Tujuan kami bukan itu. Tujuan kami supaya mereka diproses secara hukum. Emang siapa kali kalian? Gara-gara laporan kalian Ade Armando keluar dari PSI. Bukan itu intinya, kawan. Bang Ade Armando keluar dari PSI karena beliau menilai bahwa serangan-serangan yang ditujukan kepada dia imbasnya ke partai PSI. Bukan cuma ke partai PSI. Kemarin wawancara atau debat di televisi, beliau juga mengatakan bahwasannya imbasnya kena ke Bapak Joko Widodo. Udah? Imbasnya ke Bapak Joko Widodo. Ferdinand Huta Hayan aja kemarin bikin video biar tahu kalian. Ya, waktu Bang Ade Armando dan juga Ronald Sinaga, ya, kemarin itu mereka berharap Ronald Sinaga itu kasus pemukulannya itu berlanjut. Gak taunya damai.
Sebelum damai, beginilah muncungnya itu biar tahu kalian. Ronald Sinaga, Ade Armando, hehehe. Guntur Romli begitu juga, ya kan? Ya, apakah jalan damai ini adalah merupakan satu jalan yang terbaik? Saya rasa pemukulan ini, ya, ucapan rasis ini lebih parah dari pemukulan. Udah tahu, ya kan? Maksud kalian itu, ya, kalian itu ingin menyangkut pautkan apa yang dilakukan kader-kader PSI, yang dilakukannya di ruang publik, walaupun opini pribadi, kalian akan memperalat, ya, kalian akan menjadikan itu sebagai senjata untuk menyerang mereka, ya, dan juga teman-teman mereka secara satu organisasi. Ade Armando, PSI. Makanya jangan salahkan Opung Parbela kalau misalnya, ya, kalau Guntur Romli dan juga Ferdinand Huta-Heian, ya, berbicara ini PDIP. Gak apa-apa dong, fair kita dong. Walaupun kalian berdarah-darah, berbusa-busa muncul kalian mengatakan, enggak, ini opini pribadi saya, kau orang PDIP. Ini kan menurut saya orang PDIP. Jangan cakukan PDIP, orang PDIP. Jangan salahkan nanti, ya. Kan begitu. Yang parahnya lagi, biar tahu kalian, Bang Ade Armando itu dituduh dia anti-Islam. Sampai katanya ada surat ke PSI mengatakan, kalau misalnya di PSI masih ada Ade Armando yang anti-Islam, kami nggak mau mendukung. Coba bayangkan kalian, ya, kira-kira siapa itu, ya? Apakah ada ormas Islam yang menjanjikan dirinya untuk gabung ke PSI? Akan memberikan dukungan ke PSI? Dengan syarat Ade Armando jangan ada di situ. Belum tahu siapa orangnya, belum tahu siapa pihaknya, ya. Tapi jujur aja aku bilang, aku nggak tahu namanya, makanya nggak kusebutkan namanya. Aku nggak tahu organisasinya, makanya nggak kusebutkan organisasinya. Kenapa rupanya? Apa yang ditakutkan dari Ade Armando? Banci kalian, banci, bencong kalian. Masa kalau ada Ade Armando yang anti-Islam, dia orang Islam, dia sholat, bukannya bilang apa ya? Kalau nggak salah dia dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu kental, biar tahu kalian, kental. Adat itu, ya, adat itu seolah-olah sepertinya tidak bisa, ya, dipisahkan dari tidak bisa dipisahkan dari agama, gitu loh, ya. Itu aku tahu lah, ya, karena puluhan tahun aku bergaul dengan orang Minang. Ada itu satu nilai, satu value, ya, satu value. Jadi adat itu, ya, memang tidak bisa dilepaskan dari agama. Nah, agama itu pun juga, ya, tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat. Nah, itulah kearifan lokal, gitu loh. Makanya aku gak kusangsikan keislamannya Ade Armando ini, gak kusangsikan, betul. Ya, kecuali kalau misalnya dia, ya, tinggalnya di daerah Danau Toba, di kampung Kuporsia Beligi Lagu Boti, atau di daerah Parsoburan, mungkin kuragukan dia. Bisa, ya, dari pernyataannya, anti Islam ini. Kampungnya di mana? Satu kampung sama Opung Parbela. Sedangkan Opung Parbela yang udah jelas-jelas dari Sumatera Utara, bisa dikatakan di kampungku 98%, ya, agamanya Kristen. Aku nggak pernah anti-Islam. Begitu, ya, begitu juga Permadi Arya, ya, walaupun dia itu orang Islam, dia itu orang yang tekun beribadah, begitu juga Bang Ade Armando, dan banyak sekali orang-orang yang tinggal di mayoritas Islam, ya, daerah-daerah Islam, ya, mereka nggak anti terhadap Kristen, mereka nggak anti terhadap Buddha, mereka nggak anti terhadap agama Hindu. Kalau mau bicara tentang toleransi, nginap kalian 3 hari di Salatiga. Ke Salatiga dulu kalian. Disitulah kalian bisa mengerti apa arti Indonesia yang sesungguhnya.
Itu dia. Ya, masa Ade Armando diragukan keislamannya. Yang diragukan keislamannya tuh orang yang kemarin korupsi, ya. Tuh orang yang kemarin melakukan penyelewengan terhadap hukum dan undang-undang tuh yang kemarin itu ya makan korban 50 orang santriwati. Itu diragukan keislamannya. Begitu juga diragukan kekristenannya. Siapa itu? Tuh mantan menteri sosial yang makan uang bantuan sosial waktu Covid. Diragukan kekristenannya itu. Juliari Batubara, kita terang-terangan aja lah. Ya kan? Ya itu dia. Emangnya kalau udah agama Kristen, udah agama Islam contohnya menentukan apa dia itu beres otaknya. Enggak kan? Kan begitu. Tapi jangan pernah meragukan ya keislaman seseorang dan juga jangan pernah melakukan kekristenan seseorang. Kan begitu. Kalau kau belum terlalu mengenalnya. Begitu. Kita kan juga jujur aja. Nggak ada kuragukan keislamannya Bapak Yusuf Kala. Nggak ada. Kan begitu. Tapi yang dijaga Bang Ade Armando itu ya dia jujur aja ya. Dia nggak dikeluarkan tapi dia keluar sendiri. Dia tidak diberhentikan tapi dia mengundurkan diri. Yang dijaga adalah nama baik partai. Dan bikin sakit kupingnya itu dia dibilang anti-Islam. Anti-Islam dia. Bung Parbella, kau udah berapa kali ngobrol sama Bang Ade Armando? Aku udah 3 kali jumpa sama beliau, biar tahu kalian ya. Dan bisa kupastikan, ya kan, dia itu rajin sholat, lebih rajin dia sholat daripada Bung Parbella. Kok sama kau dibandingkan, Bung? Dia itu, ya beliau itu lebih rajin sholat daripada Air Mahmud. Air Mahmud biar tahu kalian asal nginap kami di mana contohnya ada acara YouTuber Nusantara ya dialah orang paling rajin biar tahu kalian sholat paling rajin dia nggak bisa ketinggalan biar tahu kalian kemana-mana pun contohnya udah jamnya sholat oke sholat kan begitu ya sedangkan Air Mahmud yang melaksanakan 5 kali ya 5 waktu sholat 5 waktu kalah dibikin Bang Ade Armando bayangkan kalian Mahmud loh, ya sarjana bahasa Arab. Itu dia. Tapi kalau misalnya contohnya James Willow, Engki Banyuwangi, ya kan, Bendol, Wong Tugu Kreatif contohnya. Udah 2 tahun aku jumpa sama mereka nggak pernah aku tengok mereka sholat. Lebih baguslah dikatakan diragukan keislaman mereka daripada Ade Armando. Kan begitu. Bung Parbella, memang kau pernah lihat James Willow sholat? Justru karena nggak pernah itu, makanya aku bilang, ya kan, aku nggak berani meragukan keislaman seseorang. Jangan gara-gara aku nggak melihat Bang James Willow sholat, ya, makanya aku ragukan dia. Nggak bisa, ya. Mungkin saja dia nggak mau dilihat orang sholat. Kan begitu, nggak perlu dikasih tahu sama orang. Aku mau sholat ya, nggak kayak Air Mahmud kan begitu. Mahmud kan begitu. Bung, mau kemana? Mau sholat. Bung, bentar ya, mau kemana? Mau sholat. Kalau James Willow nggak modelnya. Mau kemana Bung? Bentar Bung, mau ke sana. Oh, mau sholat ya? Ya gitu deh. Mas Engki Banyuwangi begitu juga. Mau kemana Mas? Sebentar beli rokok. Beli rokok atau sholat? Ya, sambilan. Habis beli rokok baru sholat. Gak pernah dibilang tuh permisi, Pung, sholat dulu ya. Gak pernah. Yang rada pamer itu memang Air Mahmud. Sama mertuanya. Iya. Kalian kenal gak sih sama si Air Mahmud? Nah, jadi bisa dikatakan ya nggak ada. Jadi tekanan intimidasi dari mereka, ya itu sebetulnya nggak dianggap sama sekali sama Bang Ade Armando. Enggak. Tapi dia nggak mau nama partainya terseret-seret. Beliau ini kan anggota istimewa bisa dikatakan. Dan kalian tahu kemarin ada salah satu konten kreator
bisa dikatakan beliau itu adalah salah seorang konten kreator yang paling ngotot membela Bapak Joko Widodo. Ngamuk-ngamuk dia Bang Ade Armando keluar dari PSI. Ngamuk-ngamuk dia, apa dibilangnya? Jahatnya Partai Gajah, jangan kalau kayak gitu kalian rangkul Bang Ade Armando sekarang juga. Aku sanksi nanti Bang, kalau seperti ini caranya PSI nanti nggak masuk parlemen. Masa nggak mau membela anggotanya, nggak mau membela kadernya. Tolong jangan sampai Partai Gajah ini menjadi partai semut. Tapi kita hargai, itu adalah bentuk kekecewaan. Ya Opung Parbela juga kecewa dengan keputusan beliau. Banyak teman-teman begitu juga, kecewa dengan keputusan beliau. Banyak yang japri sama Opung Parbela. Opung Parbela, kenapa itu Ade Armando keluar dari PSI, ya kan? Ya itulah keputusan beliau. Ya kalau temanku yang tadi itu ngamuk-ngamuk, dia nggak apa-apa lah. Ya itu sebagai bentuk sebagai bentuk empatinya kan begitu ya. Dia berharap supaya partai PSI jangan lepas tangan gitu loh ya. Sama seperti yang dihadapi Grace Natali ya. Grace Natali itu bisa dikatakan kalau aku di posisi dia ya aku juga rada kecewa gitu. Kenapa aku rada kecewa? Ya ketika ada keluar pernyataan dari pengurus PSI sendiri ya mengatakan bahwasanya ini adalah urusan pribadi ya. Jangan pernah sangkut pautkan opini mereka pribadi, pendapat mereka pribadi yang mereka umbar di ruang publik, jangan disangkut-sangkut pautkan, maka tidak ada pendampingan secara organisasi. Tapi justru ini yang membentuk kedewasaan dari kader-kader PSI. Dan aku yakin ya, terserah ya kalau misalnya temanku itu ya dia ngamuk-ngamuk berpikir bahwasanya PSI nggak masuk parlemen ya karena bentuk kekecewaan, tapi sebentar lagi balik lagi ya. Teman baik. Oh aku tahu Opung Parbela kontennya, aku tahu channelnya, nggak usah dibilang sekarang. Aku nggak mau bilang di konten mana, nggak mau bilang. Tapi yang penting ya, kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia sayang dengan Bapak Joko Widodo dan dia sayang dengan PSI. Kan begitu? Ya, tapi responnya berbeda dengan Opung Parbela, ya. Tapi ya, dia anti-Islam nggak, Opung? Nggak. Dia nggak anti-Islam, karena dia juga berasal dari Sumatera Barat juga. Makanya aku bilang ya, jadi jangan pernah kita ya beranggapan bahwasanya satu masalah, dua masalah yang berkaitan dengan partai tersebut seolah-olah partai tersebut jadi jadi itu adalah hari kiamat bagi partai tersebut. Enggak, ini adalah proses pendewasaan. Walaupun di sebelah sana mendoakan yang ini hancur, yang di sana mendoakan partai PSI hancur, yang sebelah sana mendoakan partai PSI hancur. Tapi lihatlah kemarin biar tahu kalian, biar bondong-bondong orang dari Partai Amanat Nasional di Kota Jambi ya, di Provinsi Jambi itu pindah ke Partai PSI. Bukannya makin sedikit, makin banyak yang pindah. Udah aku bilang sama kalian, hati-hati dengan propaganda. Hati-hati dengan narasi-narasi yang menyudutkan Bapak Joko Widodo ya, yang mengatakan bahwasanya Bapak Joko Widodo bebek lumpuh, Bapak Joko Widodo nggak punya pengaruh lagi, ya kan? Dan juga biar tahu kalian, ada sekarang yang mengeluarkan survei, nggak tahu aku apakah dia memang betul-betul tulus mengeluarkan survei, dikatakan apa? Survei tertinggi daripada masyarakat Indonesia terhadap 3 presiden, paling tinggi adalah Bapak Prabowo, nomor 2 Bapak Jokowi, nomor 3 SBY. Kan begitu, ya untuk apa gitu loh. Memang betul presiden kita ya saat ini adalah Bapak Prabowo, tapi jangan seolah-olah kalian kalian angkat-angkat Bapak Prabowo, tapi kalian ingin menjumuskan Bapak Prabowo ya sehingga terjadi gap atau permusuhan antara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa sih yang bikin itu, Pung? Ya survei lah. Yang memblow up itu siapa? Ya kader sebelah sana lah. Kan begitu. Ada lagi orang yang pura-pura mendukung. Nanti Gibran mencapres saja, dia udah lebih cocok jadi capres daripada cawapres. Rocky Gerung.
Itu dia. Jadi nggak ada alasan ya supaya Bapak Prabowo, nggak ada alasan untuk Bapak Prabowo meninggalkan Gibran. Nggak ada. Sampai sekarang jamin lah ya, aku jamin sama kalian. PSI begitu juga, coba di reshuffle kemarin. Ada kader PSI di reshuffle? Nggak ada. Justru Angga Raka Prabowo sendiri yang kena reshuffle. Kader PSI ada kena reshuffle? Nggak ada. Tapi bayangkan kalian, ya jujur ku bilang sama kalian, kalau sempat ada salah satu kader PSI kena reshuffle atau kena pecat, kena berhentikan, walaupun itu adalah konsekuensi dari mungkin tingkah lakunya, ya yakin aku itu jadi gorengan. Prabowo sudah kehilangan kepercayaan. PSI mengecewakan Prabowo. PSI siap-siap angkat kaki dari istana. Banyak beritanya itu biar tahu kalian. Apalagi Guntur Romli. Hal-hal itu yang dinanti-nantikan. Makanya aku bilang sama kalian, minta maaf, aku tidak sedang berusaha mengkultuskan Bapak Joko Widodo. Tidak, ya. Aku tidak berusaha untuk merusak citranya Bapak Prabowo, tidak ya. Tapi yang kulihat sampai sekarang Bapak Prabowo sama Bapak Joko Widodo masih kompak. Masih kompak. Dan Bapak Prabowo masih mempercayakan tugas-tugas penting kepada orang-orang yang dulu nongkrong di kabinetnya Bapak Joko Widodo. Tito Karnavian masih dipercaya, Hasan Nasbi masih dipercaya, Kodari masih dipercaya, Listio Sigit masih dipercaya, Wahyu Trenggono masih dipercaya, ya. Siapa lagi? Ya, Teddy Wijaya juga masih dipercaya. Banyak orang-orang Bapak Prabowo, orang-orang yang bisa dikatakan yang dekat dengan Bapak Prabowo sampai sekarang juga masih dipakai. Itu ya, coba lihat kalian ya. Mereka berharap kemarin itu kita sempat gundah gulana juga waktu Said Didu dipanggil ke Hambalang. Siap-siaplah bergeser, ini kan begitu. Tapi aku juga enggak, dari awal kemarin aku sudah katakan sama kalian ya. Aku udah bilang sama kalian, mereka dipanggil berempat ya, Susno Duwaji, Abraham Samad, setelah itu Siti Zuro dan juga satu lagi Said Didu ya. Mereka itu sebetulnya sedang berusaha supaya Bapak Prabowo membungkam mereka supaya mereka tidak keluar-keluar lagi di luar. Kan mereka ini yang paling ribut. Mereka ini yang merasa paling berjasa. Mereka ini yang merasa paling benar. Mereka ini yang selalu menuduh Bapak Joko Widodo melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Kan begitu. Nah, Bapak Prabowo sama mereka itu kan kemarin kan melakukan apa? Melakukan pertemuan tertutup toh. Kalian nggak tahu, aku nggak tahu, kita semua nggak tahu apa pembicaraan yang terjadi di dalam. Kita nggak tahu yang bicara keluar siapa, ya kan? Ya memang betul ya, Mensesnek waktu itu mengatakan bahwasannya hanya seputaran bagaimana isu-isu di negara ini, kan begitu. Isu KPK, kepolisian, ya setelah itu BUMN, informasi dan komunikasi dan lain sebagainya. Tapi mereka ini kan lain yang mereka gembar-gemborkan di luar, kan begitu ya. Aku dari situ juga yakin Bapak Prabowo nggak akan pernah mungkin memilih orang-orang ini masuk ke dalam kabinet. Nggak mungkin. Kalau bicara katanya ya, Om Parmela, Bapak Prabowo juga sering kok minta saran dari Sagan dan Nenggolan, dari Rocky Gerung, dari oposisi segala macam. Siapa bilang minta saran? Ya dia hanya ingin sekedar berbicara, itu doang. Sama seperti Sangga dan Nenggolan, berapa kali dibilangnya kemarin di Madilog bahwasanya dia dipanggil presiden. Kan itu bahasa dia, presiden minta pendapat. Kan itu bahasa mereka, presiden minta masukan. Mereka yang tahu apa yang sedang dibicarakan. Kalau memang masukan-masukan mereka memang bermutu, berkualitas, dan memiliki nilai untuk kemajuan bangsa ini, kok nggak dipanggil? Minimal wamen gitu loh. Kan begitu, makanya entah kenapa, jujur aja aku bilang ini secara politik loh ya, secara politik ya. Kayaknya aku melihat pun juga ya, ada nuansa politiknya kental sekali ketika Bapak Prabowo mengangkat Jumhur. Jumhur itu kemarin udah 2 kali di penjara. Zaman Soeharto dan juga zaman Bapak Joko Widodo, kan begitu? Ya, nah sekarang Bapak Prabowo mengangkat dia karena apa? Karena kita nggak tahu juga ya,
Kaum buruh ini bisa dikatakan adalah kaum yang cukup besar, cukup banyak anggotanya, kan begitu. Nah, ini perlu diakomodir. Kebetulan tokohnya itu si Jumhur, kan begitu. Ya, biasalah Bapak Prabowo itu, beliau itu seorang politisi yang akomodatif, kan begitu. Siapa aja ditampung. Beda kalau Pak Joko Widodo. Kalau kau memang mau ikut, ayo ikut. Kalau kau nggak mau ikut, kau keluar. Makanya ya Sudirman Said keluar, Anies Baswedan keluar, Rizal Ramli keluar. Banyak yang keluar biar tahu kalian. Nggak peduli dia sama perasaan orang. Kau cari gara-gara di negara ini, kau cari gara-gara di bangsa ini, kau cari gara-gara di pemerintah ini, keluar kau. Itu dia. Nah, itu kan pola kepemimpinan kan beda-beda. Ya mungkin Bapak Prabowo beliau terlalu baik. Selalu ingin memberikan kesempatan, kan begitu, ya kan? Cuman si Noel aja yang memang kurang ajar, nggak apa namanya, tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Bapak Prabowo. Noel mana Ebenezer? Main api pula kau. Ya, jadi itulah dia, ya bisa dikatakan ya keputusan yang tepat untuk sementara waktu. Tapi aku yakin, ya cepat atau lambat Bang Ade Armando akan kembali lagi ke PSI. Dan yakinlah, kalaupun ya beliau ini kan saat ini kan bukan pengurus di partai ya, yakinlah kalian, ketika beliau masuk lagi ke partai tersebut, beliau akan mendapatkan kedudukan atau posisi yang lebih tinggi. Dan yakinlah ya beliau pasti akan mendapatkan cukup banyak suara untuk masuk parlemen. Dari Jakarta. Tapi kalau dari Jawa Tengah biar Opung Parbela. Atau dari Jawa Timur. Kenapa enggak dari Sumatera Utara aja Opung Parbela? Orang Sumatera Utara kurang banyak yang cinta sama Opung Parbela. Jujur aja gue bilang. Dari mana kau tahu Opung Parbela? Kita bisa lihat ya teman-teman saudara-saudaraku yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat yang sering yang paling banyak kasih oleh-oleh. Ada Blangkon lah, ada dari Bali satu dari Bali. Jujur gue bilang sama kalian sampai sekarang dari Sumatera Utara belum pernah ngasih tutup kepala untuk dipakai Opung Parbela. Sekalipun makanya gue bilang walaupun aku orang Sumatera Utara kayaknya orang Sumatera Utara kurang sayang sama Opung Parbela. Makanya nanti aku kalau mau mencalonkan diri aku dari Jawa Tengah aja lah. Soalnya aku kalau ke Jawa Tengah jujur aja, Opung Parbela foto dong. Opung Parbela foto dong. Opung Parbela foto dong. Itu dia. Tapi kalau di Sumatera Utara nggak ada yang mau minta foto sama Opung Parbela. Kurang sayang mereka sama aku. Padahal kemarin gubernurnya Opung Parbela juga yang bantu untuk naikkan suara ya. Aduh, siapa yang setuju Opung Parbela ya jadi anggota DPR dari Jawa Tengah, tunjuk tangan. Atau dari Jawa Timur, tunjuk tangan. Siap-siap ya yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bertanding kita sama Opung Parbela ya. Aku mau lihat dulu berapa suara yang bisa didapat Opung Parbela kalau nggak di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kalau Jakarta sama Jawa Barat belum berani aku. Aduh, jadi itu dulu dari Opung Parbela. Salam NKRI harga mati. Oke, jadi video gimana menurut kalian? Cek komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.